Selamat pagi anak-anak. Wah, Lausu senang sekali pagi ini bisa ketemu anak-anak. Coba Lausu mau sapa nih. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore! Sekali lagi ya, yang lebih semangat lagi. Apa kabar anak-anak hebat? Hore! Wah, hore! Senang sekali. Pagi ini Lausu ketemu dengan anak-anak kreatif Little Aileen ini untuk beribadah sama-sama. Wah, senang sekali ya. Ayo, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa sama-sama mengucap syukur dan kita menyerahkan ibadah kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami, sudah menolong kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan tolong kami semua yang ada di rumah masing-masing, kami boleh berikan segenap hati kami untuk beribadah pada Tuhan, memuji nama Tuhan dan nantinya mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, senang sekali ya kita bisa beribadah. Ketika kita beribadah, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu ini, Aku dan Tuhanku. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku, aku dan Eh, anak-anak dengar ada suara nggak ya? Kok Lause kayaknya dengar ada suara nih. Kita cari yuk suaranya. Suara siapa itu ya? Nggak ada. Tapi ada suaranya ya. Dengar nggak? Dengar kan? Dengar kan? Lause dengar. Coba kita dengerin lagi ya. Oh, kamu toh Cipin. Kagetin aja. Lause cari-cari itu suaranya. Tadi Cipin yang nyanyi ya? Cipin, kamu udah kenal belum sama teman-teman yang di rumah Cipin? Itu tuh teman-teman yang udah siap tuh mau ibadah tuh. Cipin udah kenal belum? Tuh, udah kenal belum? Ditanya nggak dijawab. Belum. Oh, belum. Teman-teman belum kenal Cipin kan? Kita kenalan dulu ya. Ayo Cipin kenalin dirinya sendiri biar teman-temannya kenal. Hai, namaku Cipin. Namanya Cipin. Iya. Oh, Cipin tadi yang nyanyi ya? Lagu apa tuh Cipin? Lause nggak pernah dengar. Teman-teman, anak-anak yang di rumah pernah dengar nggak? Itu lagu baru, Lause. Oh, lagu baru. Kenapa kok Cipin tadi nyanyi? Kan aku senang sekali. Oh, Cipin lagi senang. Terus lagunya tentang apa?
Yaitu kalau kita lagi apapun itu ada Tuhan langsung. Oh gitu. Iya. Maksud tahu nggak Surabaya sekarang tuh panas. Hujan. Panas. Hujan. Oh iya ya. Surabaya kan panas hujan ganti-ganti gitu ya Cip ya. Terus kenapa? Ya walaupun udaranya berganti, Tuhan tetap sama. Tuhan itu setia. Gitu. Oh, oke. Kalau gitu, Cipin yang pimpin teman-teman nyanyi, oke? Oke. Semua nyanyi ya? Nyanyi ya? Oke, mari kita nyanyi. When the sun is rising, when the rain is pouring, oh God, you're always there. When the flowers are blooming, when the leaves are falling, oh God, you're still the same. Your blessings are bountiful, and your love will never change. Oh God, you're always faithful in every season of life. When the sun is rising, when the rain is pouring, oh God, you're always there. When the flowers are blooming, when the leaves are falling, oh God, you're still the same. Your blessings are bountiful, and your love will never change. Oh God, you're always faithful in every season of life. Your blessings are bountiful, and your love will never change. Oh God, you're always faithful in every season of life. Wah, senang sekali Cipin. Nyanyinya bagus banget. Cipin memuji Tuhan dengan semangat itu teman-teman semua yang di rumah. Loh, lihat tadi anak-anak juga semua semangat ya. Iya langsung. Ayo kita kalau nyanyi harus semangat. Tapi kalau dengar firman Tuhan juga harus semangat Cipin. Kalau dengar firman Tuhan kita bersemangat. Kita sungguh-sungguh mau dengar. Cipin mau nggak? Mau. Ya, kita semua mau ya dengar firman Tuhan. Kalau gitu kita sekarang semua berdoa Cipin. Berdoa dulu, nanti terus kita mau nyanyi. Kita mau dengar firman Tuhan. Oke, ayo langsung pimpin doa ya. Semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami sehingga kami boleh memuji Tuhan. Tolong kami Tuhan sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, menolong kami mengerti, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Aduh, langsung. Kenapa, Cipin, kenapa? Langsung gelap, langsung ini gelap, Cipin gak bisa lihat. Aduh, ketabrak, sakit, langsung. Cipin, kenapa sih? Ini kenapa di dalam ruangan kok pakai kacamata hitam? Ini dilepas dulu, nih. Nah, lepas dulu. Bisa lihat sekarang bisa? Sorry Lasu, Cipin lupa. Tadi mainan terus lupa copot. Cipin, Lasu jadi ingat dong. Ada cerita di Alkitab tentang orang buta yang ketemu Tuhan Yesus. Oh ya? Iya. Tuh, ada di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Cipin mau dengar nggak? Mau. Ya, nanti di rumah Cipin baca lagi ya Alkitabnya ya. Ingat, Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Tapi sekarang Cipin mau dengar langsung. Ya, sekarang
teman-teman di rumah juga semua mau dengar. Jadi semua duduk yang baik, Cipin juga. Kita mau dengerin firman Tuhan sama-sama. Oke, teman-teman duduk semua. Ayo duduk, 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 duduk. Iya, oke. Maksud kami semua udah siap. Good. Kita dengar ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus tuh ada di Yerusalem. Tuhan Yesus baru keluar nih dari bait Allah. Di pinggir jalan ada seorang yang buta sejak lahir. Bukan pakai kacamata seperti Cipin ya aku. Ya langsung ya. Iya, ini dari lahir Cipin. Jadi dari lahir dia udah nggak bisa lihat apa-apa. Kasihan ya. Nah, murid-murid Yesus itu tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, orang ini buta karena dia berdosa ya? Jangan-jangan dia nakal tuh selama di perut mamanya. Atau karena mamanya waktu punya dia di dalam perut jadi nakal ya? Kalau orang berdosa itu dihukum ya langsung. Iya, tapi maksudnya begini loh Cipin. Semua dari kita ini berdosa. Tuh, langsung berdosa. Cipin juga berdosa. Teman-teman di rumah ini kita semua ini berdosa. Dan memang kita semua tuh harus memang dihukum. Tapi Cipin harus ingat nih. Anak-anak di rumah juga harus ingat. Orang sakit bukan berarti dia itu dosanya lebih besar atau lebih banyak. Terus kenapa loh kok orang bisa sakit? Ya karena memang kita manusia. Tapi juga kalau di dalam cerita orang buta ini Tuhan Yesus kasih jawaban loh buat murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang begini, orang ini lahir itu buta karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, setelah itu Tuhan Yesus meludah ke tanah. Gitu ke tanah. Tuhan Yesus aduk tuh ludahnya dengan tanah, dioleskan tuh di matanya orang buta. Jangan di mataku langsung, jangan. Iya, itu kan Tuhan Yesus ceritanya oleskan di matanya orang buta itu. Terus langsung bisa lihat ya langsung ya? Oh, belum. Tuhan Yesus terus bilang, kamu pergi, basuh dirimu di kolam Siloam. Pergilah orang itu, dia melakukan seperti yang Tuhan Yesus suruh. Dan kembali dengan mata yang sudah terbuka. Dia bisa melihat. Wah, iya Cipin. Orang-orang di sana tapi jadi bingung. Loh, ini bukannya orang buta yang suka duduk di sana ya? Kok dia udah bisa lihat ya? Terus banyak orang tanya, kok orang ini Cipin? Gimana ceritanya kok kamu bisa lihat? Terus orang ini bilang, itu loh, ada yang namanya Yesus, olesin mataku pakai tanah, terus suruh aku basuh. Setelah aku nurut, aku basuh, mataku bisa lihat. Emangnya orang ini nggak kenal Tuhan Yesus ya langsung? Kan dia nggak bisa lihat ya Cipin ya, anak-anak ya dia kan nggak bisa lihat. Mungkin aja nih ya, mungkin dia tuh pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus, orang-orang yang lewat cerita Yesus dia dengar. Tapi ya kalau sepikir-pikir dari katanya dia bilang orang itu yang namanya Yesus. Nah, kemungkinan orang ini belum pernah ketemu Tuhan Yesus dan belum kenal Tuhan Yesus. Nah, makanya waktu itu orang-orang tanya, di mana? Di mana Yesus ini? Di mana? Di mana? Orang ini cuma jawab, gak tahu. Terus, gimana loh selanjutnya? Iya, waktu itu tuh hari Sabat anak-anak. Nah, hari Sabat itu kan orang-orang nggak boleh kerja waktu zaman Tuhan Yesus itu. Nah, orang-orang banyak ini bawa orang yang sudah bisa melihat ini kepada orang Farisi, orang-orang yang ngerti kitab suci. Dan orang ini ditanya lagi, gimana kok kamu bisa sembuh? Dia jawab lagi deh, ada orang olesin adukan tanah itu ke mataku. Habis itu aku membasuh diri di kolam Siloam, bisa lihat deh. Nah, orang Farisinya ngomel anak-anak, ini kan hari Sabat, kok bekerja? Kok sembuhin orang sakit? Siapa itu yang bekerja? Siapa yang tuh sembuhin? Nah, orang yang sembuh ini bilang, ini kan jelas mujizat. Yang pasti, ini bukan orang jahat yang sembuhin aku. Mana ada orang jahat bisa buat mujizat, bisa buat keajaiban. Menyembuhkan mataku yang buta sejak lahir. Orang ini pasti nabi. Orang ini pasti seorang yang diutus Tuhan. Betul itu loh, betul. Kan memang Tuhan Yesus tuh yang diutus Tuhan ya. Iya, betul. Tuhan Yesus memang yang diutus oleh Tuhan Allah. Tapi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ini
Walaupun mata mereka tuh bisa melihat Yesus, hati mereka tuh tertutup, mereka nggak mau kenal Yesus. Mereka sampai panggil orang tua dari orang yang sembuh ini tadi. Lalu mereka tanya lagi kepada orang ini. Semua ditanyain. Kenapa kok bisa sembuh? Siapa yang sembuh? Tanyain terus. Nah, orang ini akhirnya jawab lagi. Aku ini loh buta dari lahir dan sekarang bisa melihat. Dan orang Farisi tanya lagi, gimana caranya kamu sembuh? Aduh Cipin, aduh anak-anak. Nih orang nih sampai jengkel ditanya terus-terusan. Lalu dia jawab begini, aku kan udah cerita semua. Kamu mau dengar lagi? Apa jangan-jangan kamu mau jadi murid ya? Jadi dari orang yang menyembuhkan aku. Wah, mereka ribut. Tanya terus, jawab terus, tanya. Sampai orang yang sembuh ini, dia bilang gini. Gini loh ya, kita ini kan nggak pernah dengar ada orang yang buta sejak lahir bisa sembuh. Cipin pernah dengar nggak? Nggak pernah. Oh, kalau zaman sekarang bisa dioperasi. Zaman dulu kan nggak ada ya. Nah, orang ini bilang gini, kalau ada orang yang bisa sembuhin aku, artinya doanya dijawab Tuhan. Kalau dia bukan utusan Allah, nggak mungkin dia bisa sembuhin aku. Nggak mungkin dia bisa membuat mujizat. Betul itu, Lose. Betul. Orang-orang Farisi ini kok nggak mau percaya ya? Cipin, iya anak-anak. Kalian tahu nggak? Orang-orang Farisi ini nggak mau percaya sampai-sampai orang yang udah sembuh itu diusir keluar. Aduh, kok jahat gitu sih? Iya, tapi justru ketika itulah Tuhan Yesus menemui orang yang sembuh ini dan bertanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Orang ini terus tanya lagi pada Tuhan Yesus, siapakah dia Tuhan? Aku mau percaya. Terus Tuhan Yesus jawab apa langsung? Tuhan Yesus bilang, engkau bukan saja melihat dia, tetapi yang sedang berkata-kata denganku, dialah Anak Manusia utusan Allah. Wah, orang ini jadi sadar. Berarti Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia, yang waktu itu lagi ngomong-ngomong sama dia itu anak Allah. Jadi, ia mau percaya nggak langsung? Iya, Cipin. Orang itu mau percaya. Dia bilang, aku mau percaya Tuhan. Lalu dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Wow, aku juga mau percaya Tuhan Yesus, langsung. Iya, artinya hatinya Cipin mau kenal Tuhan Yesus ya? Mau. Teman-teman di rumah juga mau loh. Mau ya. Wah, keren banget anak-anak sama Cipin mau percaya Tuhan Yesus ya. Nah, coba ya, Cipin sama teman-teman yang di rumah, ingat-ingat tadi cerita Lause. Orang yang buta itu matanya nggak bisa lihat. Tapi ketika Yesus menyembuhkan, Yesus bukan cuma pingin orang ini melihat dengan matanya saja, tetapi Yesus pingin orang ini kenal Yesus dengan hatinya. Bukan seperti orang-orang Farisi yang matanya bisa melihat, tapi hatinya nggak kenal Yesus. Jadi, kita disuruh nggak usah lihat gitu aja langsung. Oh, bukan Cipin. Gini loh, Cipin ingat nggak? Berapa waktu ini kan kita belajar soal mujizat Yesus. Cipin ingat nggak apa aja mujizat Yesus? Anak-anak yang di rumah ingat nggak? Yuk kita ingat-ingat lagi. Ayo, mujizat yang pertama apa? Anggur jadi air. Salah. Air jadi anggur, Cipin. Bukan anggur jadi air. Oh iya, aku lupa. Iya, air jadi anggur. Lalu yang kedua apa? Tuh, ada yang sakit. Iya, betul. Ada anak yang sakit, anak prajurit yang sakit itu, tapi Tuhan Yesus sembuhkan dari jauh. Bahkan nggak ketemu, hebat ya Tuhan Yesus ya. Lalu, apalagi ayo tuh ada yang di kolam juga. Kolam apa? Ayo. Bethesda. Bethesda. Ngomongnya tuh pelan-pelan, Cipin. Biar nggak salah. Bethesda. Iya, Bethesda. Lalu ada itu ada orang-orang banyak yang lapar tuh, ada 5.000 laki-laki dan banyak perempuan dan anak-anak itu apa aja yuk. Tuhan Yesus, siapa tuh anak kecil Cipin ya? Bukan Cipin ya. Cipin ada di sini, tapi anak kecil itu kasih apa yuk Cipin?
5 roti sama 2 ikan. Iya betul, anak-anak juga tadi ada yang jawab betul ya di rumah ya. Lalu yang minggu lalu, loh Veve cerita, Cipin inget nggak tentang apa yuk? Tuhan Yesus berenang. Bukan. Kalau berenang mah semua orang bisa. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Iya, betul banget. Lalu kita belajar apa dari mujizat Yesus? Cipin dan anak-anak tahu kan dari mujizat-mujizat ini bahwa Tuhan Yesus tuh berkuasa, bahwa Tuhan Yesus hebat, bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Terus, apa yang harus kita lakukan? Percaya ya langsung. Betul. Anak-anak, Cipin ingat nggak ayat hafalan kita? Filipi 2 ayat 11. Cipin belum hafal ini. Iya, aku belum hafal. Iya, ayo kita hafalin sama-sama. Anak-anak di rumah ingat nggak? Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku apa Cipin? Yesus Kristus adalah Tuhan. Yes, bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya. Betul. Jadi semua mujizat ini adalah tanda yang menolong Lause, menolong Cipin, menolong anak-anak untuk mengenal Yesus. Yesus ingin kita mengenal Dia dengan segenap hati, bukan cuma melihat saja. Dan kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan memuliakan Allah. Yuk kita hafalin sekali lagi ahanya ya. Cipin bantu teman-teman. Kalau lupa Lause ingetin. Yuk ya kita hafalin. Filipi, ayo Cipin. Cipin? Oke. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Lupa ya. Lanjutannya apa? Bagi aku ingat. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Wah, Lause seneng banget dengar anak-anak di rumah udah bisa hafalin ayat hafalannya. Ayo, Cipin belum hafal. Iya, aku belum hafal. Iya, makanya Cipin hafalin ya. Tuh teman-teman di rumah juga beberapa masih lupa-lupa. Jadi cepet-cepet dihafalin. Lalu rekam dan kirim videonya ke Lause kelas masing-masing. Pasti bisa, anak-anak hebat semua ya. Nah, kita mau kasih bejana kita untuk Tuhan, Cipin. Cipin punya nggak bejana untuk Tuhan? Punya? Punya, Lause. Ya, kita mau bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan itu datang untuk menemui kita manusia yang berdosa. Tapi kita juga ingat ketika kita kasih bejana kita juga mau bilang, Tuhan aku mau percaya dengan segenap hatiku. Ya, kita nyanyi ya. Everything I am, everything I'll be. Everything I am, Everything I am, everything I do, everything I do, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully. thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Everything I am, everything I do. Everything I am, Everything I am, everything I do, everything I do, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully. thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Every song I sing,
Lause ajak kita semua untuk berdoa. Cipin, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan baik. Terima kasih Tuhan datang supaya kami boleh mengenal Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan lewat hati kami. Roh Kudus yang menolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh makin mengenal Tuhan, mengikut Tuhan dengan lebih setia. Tuhan berkati anak-anak semua di rumah, Tuhan berkati papa mama, Tuhan berkati lause-lause semuanya. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin taat, yang semakin mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, ibadah kita udah selesai anak-anak. Cipin, ibadah kita udah selesai. Tapi ingat, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan, apa Cipin? Kenal Tuhan. Iya, kita mau kenal Tuhan. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak ya. Stay safe, stay healthy. Dan jangan lupa selalu berdoa. Iya, sampai jumpa. Tuhan Yesus sayang semuanya.